Sobat BSJD GKI di mana saja berada, salam, selamat pagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, sukacita, dan prima. Pagi ini saya akan membacakan firman Tuhan yang tertulis dalam Kidung Agung, pasal 8 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Dengan judul Cinta Kuat Seperti Maut yang bunyinya sebagai berikut. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Sedemikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Pepatah lama berujar, dari mana datangnya lintah? Dari gunung turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Masa? Bukankah orang buta juga jatuh cinta lalu memiliki keluarga? Banyak definisi tentang cinta yang dapat kita temukan dari berbagai sumber. Tapi kali ini mari kita melihat dari sudut pandang Salomo dari kitab Kidung Agung ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sobat BSJD, Salomo terkenal sebagai raja dengan hikmat, terkenal dengan kebijaksanaan, terkenal juga dengan tulisan pena yang luar biasa. Jika kita membaca pasal 8 ayat 6 sampai 7 ini, cinta itu diibaratkan rindu tiada akhir. Ibarat materai yang melekat pada hati, melekat kepada kekuatan. Salomo menulisnya tangan. Karena materai itu sebenarnya simbol perjanjian yang sah, yang kuat. Bagi Raja Salomo, cinta memiliki daya yang luar biasa. Kekuatannya seperti maut, ketika datang tak bisa dihindari. Orang hidup bisa mati. Cinta menurut Salomo digambarkan seperti nyala api. Hal ini mengacu pada tiang api yang selama 40 tahun setiap malam, baik dalam keadaan cuaca cerah, cuaca hujan, selalu bercahaya bagi bangsa pilihan yang sedang berjalan pulang dari negeri perbudakan menuju negeri perjanjian. Bagi Salomo pula cinta tak dapat dipadamkan, bahkan dengan air sebanyak sungai-sungai. Cinta tak dapat diganti dengan apapun pula. Bahkan jika kita mencobanya, kita akan dihina. Nah, itulah cinta menurut Salomo melalui kitab Kidung Agung ini. Sobat BSJD yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya bagi kita semua, apakah ini percintaan dua sejoli antara muda-mudi? Perlu diingat, kitab Kidung Agung adalah gambaran Kristus dengan mempelai perempuan atau dengan kita, atau juga dengan dunia ini. Jadi mempelai laki-laki itu baik dalam perjanjian baru, khususnya kitab-kitab tulisan Rasul Paulus, maupun dimulai dari kitab Kidung Agung ini, mengacu kepada Kristus. Dan mempelai perempuan itu adalah gambaran diri kita. Jadi sekali lagi bahwa kitab ini bicara tentang gambaran Kristus dengan kita. Tulisan ini merupakan gambaran cinta Kristus bagi dunia dan bagi kita. Cintanya kekal dan final. Tidak ada yang bisa memisahkan cinta ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Harga cinta ini tidak dapat dinilai dengan apapun. Sebab Kristus sendiri telah menyerahkan nyawanya untuk keselamatan kita yang sangat dicintainya. Karena itu cinta ini mesti berbalas. Jika Kristus begitu mencintai kita, mengapa kita biasa-biasa saja kepadanya? Mestinya pelayanan kita, pekerjaan kita,
tugas tanggung jawab yang diberikan kepada kita, bukankah itu merupakan tanda bahwa cintanya bisa kita balas? Kita bisa menunjukkan dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam tanggung jawab, kita mengerjakannya dengan sebaik-baiknya, dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Biasanya kalau kita mencintai seseorang, kita selalu saja apapun kaitannya dengan seseorang yang kita cintai, kita pasti melakukannya dengan baik, dengan sempurna. Sebab itu kita tahu bahwa kita bisa menunjukkan cinta kita melewati apa saja yang ada kaitannya antara kita dan orang yang kita cintai. Mesti demikian, saya meyakini ketika kita ingin menunjukkan cinta kita kepada Kristus, goda dan cara dunia mencintai kita begitu berat, begitu memikat, begitu besar. Hal itu bisa saja mengganggu cinta kita kepada Kristus. Karena itu bagaimanapun godaan dan cobaan dari dunia ingin menghentikan cinta kita kepada Kristus, kita tetap berjuang bahwa hal itu tidak pernah bisa mengalihkan perhatian kita kepada Kristus. Kristus bermeterai di hati kita, di tangan kita. Kristus cinta sekali untuk selamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih. Engkau mencintai kami begitu luar biasa. Engkau mengasihi kami. Kami berterima kasih untuk semuanya itu. Biarlah kami boleh membalas cinta Tuhan dan menunjukkan hidup sebaik-baiknya dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam tutur kata, dalam tingkah laku, dan dalam seluruh perbuatan hidup kami. Terima kasih atas cinta-Mu. Karena hari ini kami masih diberi kesempatan untuk melihat hari yang baru. Tuhan kembali memberikan kepada kami otoritas, tanggung jawab dan kewenangan untuk mengelola segala yang Tuhan percayakan. Kami berdoa bagi majelis sinode, majelis resort, calon resort, jemaat dan calon jemaat dan seluruh anggota jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan. Kami juga berdoa bagi orang-orang tua kami, saudara-saudari kami, rekan sekerja kami, teman dan sahabat kami dimanapun mereka berada. Baik dalam keadaan sakit, dalam keadaan sukacita, dalam keadaan bergumul, bahkan dalam keadaan apapun. Biarlah mereka tetap mengingat cinta Tuhan dalam hidup mereka. Kami menyerahkan pelaksanaan Konpen 5 Pendeta GKE yang dimulai pada tanggal 12 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022. Tuhan memberkati Bapak Ibu Pendeta yang ikut dalam kegiatan ini, memberkati jemaat yang mereka tinggalkan, memberkati keluarga juga yang mereka tinggalkan. Biarlah hari ini kami boleh mengerjakan tugas tanggung jawab dengan sebaik-baiknya sebagaimana Tuhan mencintai dan mengasihi kami. Dan biarlah kami menunjukkan itu juga sebagai cinta kami kepadamu, sebagai kasih kami kepadamu. Dengarlah seru doa ini kami alaskan dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat yang mencintai dan mengasihi kami. Amin.